Selamat pagi Pak Nana. Selamat pagi. Apa kabar Pak Nana hari ini? Luar biasa, Emaji. Alhamdulillah. Baik ya Pak Nana. Seperti yang udah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik yang mana di dalam supervisi tersebut terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Baik Pak Nana, di dalam pra-observasi yang akan kita sekarang lakukan ini adalah saya nanti akan bertanya-tanya kepada Pak Nana ya tentang apa yang akan Pak Nana sampaikan pada observasi nanti di kelas ya. Baik, bisa dimulai Pak Nana? Oh, monggo. Siap ya. Pengembangan apa yang akan Pak Nana capai pada pembelajaran hari ini? Untuk pengembangan pembelajaran saya akan capai adalah ketercapaian dari materi hari ini, apa yang diajarkan, terus pembentukan karakter siswa dalam berindividu atau berkelompok sehingga menimbulkan suatu kesatuan utuh ya, semua saling memberikan pengertian. Oke, kalau misalkan nih Pak Nana harus memilih yang pertama misalkan apakah yang akan Pak Nana kembangkan untuk anak-anak itu efektivitas mengajar di kelas, lalu yang kedua itu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan buat anak-anak, atau fokus terhadap asesmen bahwa Pak Nana itu ingin mencapai asesmen atau penilaian terhadap anak. Yang mana kira-kira yang Pak Nana akan lakukan nanti? Ya, kalau menurut saya itu yang pertama itu kita harus menciptakan dunia anak dulu. Dunia anak, menciptakan suasana seperti itu, anak happy dulu, anak senang, gembira, baru tujuan bisa tercapai ya. Pelan-pelan. Yang kedua baru proses penilaian. Yang pertama itu ya. Terima kasih. Berarti ada 2 hal yang ingin dicapai atau dikembangkan pada pembelajaran hari ini. Pak Nana untuk kesempatan sekarang yang akan dipraktikkan nanti mengajar masih kelas 6. Di kelas 6. Baik Pak Nana, mata pelajaran apa saja yang akan Pak Nana ajarkan pada praktek seperti sekali ini? Baik, karena ini tematik berkaitan bersinambungan. Yang pertama itu bahasa Indonesia, terus IPS dan PPKN. Jadi 3 mata pelajaran dikemas dalam satu pembelajaran, tentunya itu dalam satu tema dan satu subtema yang sama ya. Baik, luar biasa, saya sudah nggak sabar nih ingin sekali melihat bagaimana Pak Nana praktek pembelajaran di kelas. Nah, kalau begitu ada PPKN, IPS dan bahasa Indonesia. Apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran sekarang ini? Ya, baik. Untuk bahasa Indonesia dulu, anak akan kenalkan tentang masalah kata kunci, informasi penting, dan peta konsep, cara membuat peta konsep agar memudahkan pembelajaran, merangkum ya. Terus untuk IPS-nya akan belajar tentang negara Asia Tenggara, ya, pendirinya dan sebagainya, siapa tokohnya. Terus yang PKN itu tentang hak dan kewajiban dalam menghemat atau lingkungan. Untuk lingkungan, contohnya akan dibuatkan sebuah poster PKN tentang hak dan kewajiban dalam mengenal dan melestarikan lingkungan agar tetap lestari. Baik Pak Nana, kalau boleh saya simpulkan, mungkin tujuan pembelajaran kali ini yang hendak dicapai oleh Pak Nana ya, dengan bahasa Indonesia berarti peserta didik dapat menyebutkan kata kunci ya, kata kunci, lalu di situ juga tadi informasi, juga sebuah peta konsep yang membuat informasi ya. Baik, lalu yang IPS ini negara-negara di Asia Tenggara.
Nah, itu apa yang hendak dituju sama Pak Nana dengan negara-negara di Asia Tenggara itu? Mengenalkan siswa. Oke, baik. Jadi Jadi luar siswa Indonesia itu mengenal ada ya. negara tetangga Siswa kita. mengenal. Lebih negara tetangga kita dulu lah, yang Ya. Eropa, yang kayak Amerika. Baik, yang PPKN ini menarik sepertinya Pak Nana tadi ya. Jadi Pak Nana anak mengetahui ya hak dan kewajibannya tentang pelestarian lingkungan melalui poster ya. Jadi anak-anak nanti membuat poster. Iya. Wah, seru dong nanti ya. Baik Pak Nana, itu pertanyaan tadi ya udah dijawab semua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, sejauh mana persiapan Pak Nana untuk mempersiapkan praktek pembelajaran pada hari ini? Baik, kalau untuk sejauh mana sih, kalau kita itu udah terbiasa ya. Jadi selesainya aja kita konsep untuk besoknya lagi. Jadi nggak ada hal-hal yang sulit rumit lah. Jadi udah kebiasaan, jadi lancar jaya aja. Begitu lancar jaya. Strategi apa yang mau Bapak pakai nanti? Strateginya adalah menenangkan siswa dulu, supaya happy dulu, baru pelan-pelan masuk konsep KPM, terus penilaian. Nanti berdiskusi dan berkelompok. Ya, ada perorangan dulu, terus nanti digabung per kelompok, disimpulkan, anak berpresentasi. Berarti lebih kepada student learning center ya. Baik. Student learning. Semoga apa yang nanti Bapak akan lakukan pembelajaran terhadap anak-anak Bapak bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tadi sampaikan ya Pak ya. Amin. Semoga lancar. Amin. Ya, itu mungkin praobservasi yang saya sampaikan pada kali ini kepada Pak Nana. Saya ucapkan terima kasih Pak Nana atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Nana ya. Semoga lancar. Kita akan ke kelas sebentar lagi. Ya Pak Nana. Selamat pagi Pak Nana. Terima kasih Pak Nana. Selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Semoga hari kita selalu sehat, berguna dan sehat. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Biasa di luar atau luar biasa? Biasa. Sudah makan atau belum makan? Sudah. Mesti makan itu apa? Kamu coba bilang kalau ada anak-anak yang mau jadi kaya. Bersyukur kalian bisa makan dan minum yang baik. Pagi ini Bapak akan membahas tentang otak, pikiran dan kata kunci. Makan BI, jadi sebelum lanjut sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh pakar doa. Allah silakan pimpin. Kita doa dulu ya supaya acara ini luar biasa. Baik. Marilah kita doa ya. Terima kasih Naura, tepuk tangan. Sebelum pelajaran, Bapak akan memberikan tujuan dari pembelajaran ini tentang bahan BI, pikiran tujuan. Ada yang tahu tujuannya? Sudah pernah belajar tujuannya? Suatu cerita, kata kunci, pikiran, tujuannya. Kalau membaca kamu akan menemukan informasi yang berguna nanti disimpul. Terus selain itu tujuan kita tadi supaya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, membawa wawasan. Untuk buku ya semuanya baca kalian harus
Ini memudahkan dalam mencari informasi. Kalau narasi itu waduh pusing. Tapi kalau buat peta konsep ini lebih mengena, ingat dan selalu. Dia bisa tadi Pulau Filipina, pantai Filipina, pantai mainnya besar, Filipina yang besar. Ada dua paragraf, jadi otaknya dua paragraf. Informasi PG 1, paragraf 1, paragraf 2. Yang lain boleh lihat dikasih masukan kurang atau lebih atau apa ya, ambil dulu ya. Kalian ada gadget tuh nanti terima kasih. Kalian sudah bisa tentang peta pikiran, ya. Kita akan mengatur kepada ilmuwan manifest. Kita akan berbicara tentang negara di Asia, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei dan sebagainya. Kita lihat. Kita di tempat ini ada apa? Atau global ini maksudnya ya ini kisarannya seperti ini bumi itu. Coba siapa yang berani ke depan untuk mengamati bola dunia? 2 orang. Kita kasih temukan buat orang. Oke, silakan. Tolong amati tentang negara di Asia, ya. Mana aja yang mati sebelah kirinya mana? Dilihat Asia, Indonesia dulu, Indonesia mana? Indonesia. Terus sebelah baratnya apa? Sebelah itunya apa ya? Ya, tolong dilihat sambil bikin teman-teman ya. Sambil bikin teman-teman ya. Yo. Negara yang ada di negara Asia itu apa aja? Ya. Indonesia termasuk ya. Terus keras atau keras? Ini sebelah baratnya apa? Sebelah baratnya apa nih? Ya, Asia. Coba cari Filipina. Nah, Filipina. Ibu kotanya mana Filipina? Manila. Kita lihat bergeser ke Singapura. Mana Singapura itu berada dekat dengan siapa? Indonesia. Tempatnya di situ Bangka ya. Lihat, ya itu. Ibu kotanya apa? Singapura. Terus kita lihat ke Brunei. Negara Asia Brunei. Berdekatan langsung berdekatan darat dengan pulau apa? Kalimantan. Itu darat langsung, tinggal nyebrang untuk masuk. Ya. Kita lihat ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Beralih lagi ke Malaysia. Nah, Malaysia juga ada 2 ya Malaysia ya, yang dekat dengan Indonesia. Ada Malaysia yang berdekatan dengan. Ada yang bertanya? Ada yang mau nyoba boleh. Sini lihat, ya. Baik, tepuk tangan buat teman berdua kita. Tentang pikiran beralih ke PS, kita belajar tentang Asia Tenggara. Nah, dalam Asia Tenggara kita Indonesia, apa aturannya supaya negara kita bersih? Jaga kebersihan. Membuang apa? Ya, limbah dikemanain? Diolah kembali, jangan dibuang ke sungai atau ke laut. Nah, baik, ini kita akan bicara tentang PKN, bicara tentang hak dan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Tugasnya adalah kita akan membuat poster tentang pergerakan lingkungan. Ya, misalkan stop plastik, stop pembuangan sampah, stop limbah dan sebagainya. Ya, hari ini kita akan membuat poster dan kebetulan yang punya boleh pinjam temannya diperbaiki lagi ya.
Naura bikin apa? Bikin ini makanan stop konsumsi limbah plastik. Oke. Nah, dasarnya dulu ya gitu ya. Terima kasih karena hari ini kalian sangat intens sekali ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi hari. Semoga kalian sukses sehat selalu. Kita akan bertemu lagi besok dan kamu berkumpul di rumah dan keluarga agar sehat selalu. Amin. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya Bu Lilis, Pak Nana? Puji Tuhan. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih Ibu Lilis sebagai pengajar praktik saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke SD Margiona dan untuk melakukan pasca observasi dalam supervisi akademik yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Matias Nana. Baik, Pak Nana, kemarin kita sudah melakukan praobservasi dan juga observasi kemarin ya. Nah, hari ini karena berdasarkan kesepakatan kita, pasca observasinya itu dilakukan 1 hari setelah observasi. Karena kita kemarin ada kegiatan lain, jadi sempatnya baru sekarang. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana pasca observasi itu kita akan berbagi sharing pengalaman praktik pembelajaran yang dilakukan ketika observasi kemarin. Itu mungkin Ibu ya. Bisa dimulai Pak Nana? Oh, mangga. Oke, Siap. baik. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nana yang udah bersedia untuk diobservasi oleh saya, yang mana bukan berarti saya menggurui atau bagaimana, namun kita di sini sharing berbagi praktik baik bagaimana teknis atau kegiatan supervisi akademik itu dengan 3 tahapan yang kemarin saya sampaikan. Baik Pak Nana ya, berdasarkan kemarin pengalaman Pak Nana atau pas observasi itu, bagaimana terkait pembelajaran yang Pak Nana lakukan kemarin? Untuk pembelajaran kemarin terkait dengan ini, pertama-tama anak sangat antusias, sangat support sekali ya. Jadi saya melakukan pendekatan ke anak dulu, mengkondisikan anak, baru diselip-selipin KBM, tapi seringin saya bercanda gitu ya, bercanda agar tidak membosankan. Luar biasa ya Pak Nana ya. Jadi pembelajaran yang Pak Nana lakukan kemarin itu anak senantiasa belajar dengan menyenangkan, seperti itu berarti ya. Baik, yang berikutnya Pak Nana, apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak untuk pengembangan pembelajaran yang kemarin Pak Nana itu kalau tidak salah mengembangkan kreativitas anak dengan suasana belajar dan yang menyenangkan. Seperti itu kan yang diharapkan Ya. Pak Nana kemarin. Apakah sudah sesuai Pak? Alhamdulillah sudah tercapai, tinggal berapa persen aja ya, tinggal Ya, beberapa aja iya, lah ya. betul, karena kita kemarin ada Bisa persentasenya tercapai. ya. Itu aja. Oh, jadi udah terlihat ya, Ya, udah terlihat. tercapai, namun ada beberapa persen lagi yang untuk penyempurnaan. Mungkin ya. Iya baik Pak Nana. Nah, kreativitas seperti apa yang udah muncul kemarin pada saat pembelajaran yang Bapak lakukan? Kreativitas saya kembali kepada anaknya, anak mandiri, anak mau pede ke depan, Kreatif jadi ke depan.
siapa yang bisa angkat tangan, alhamdulillah banyak yang angkat tangan, jadi saya tidak bisa milih satu-satu, akhirnya Siapa aja yang mau ya ke depan cepat betul. lebih baik. Jadi anak pendekatan anak dulu di situ, terus ada kreatif anak seninya ada, Oh iya bikin itu ya, poster, kreatif bikin kreatif poster. Jadi anak menawarkan bagaimana nih lingkungan kita bersih, bikin poster, menghimbau masyarakat, bikin poster. Luar biasa ya, jadi lebih menarik Iya, dengan adanya betul. poster. Jadi anak memang betul Menyenangkan. kreativitasnya terlihat ya. Baik Pak Nana kalau begitu ya. Untuk peningkatan kreativitas yang sudah Bapak lakukan tadi ya, karena kemarin pas pasca observasi kreativitas anak itu baru mencapai angka 60 ya. Nah sekarang setelahnya observasi kemarin apakah ada peningkatan? Karena ini merupakan pengembangan pembelajaran yang Bapak ingin diharapkan kemarin. Ya, Ada peningkatan? otomatis ada peningkatan ya, walaupun tidak selalu stagnan, tapi ada tahap proses ya. Jadi grafiknya naik, jadi tidak langsung klop 10 sambal dulu. Nah, jadi Iya jangan langsung ya, naik nanti jatuh kembali ya. ada signifikan. Berarti kalau dipresentasikan dari 60 itu jadi naik ke berapa Pak? Naik 68, 75, 75. Terus yang kemarin observasi itu udah nyampe ke angka berapa? hampir 100 kurang. Oke luar biasa ya, 90 Ya, udah luar biasa karena ya. betul bisa, saya ini bisa, iya luar biasa. betul kemarin saya juga melihat sendiri ya bagaimana kreativitas anak-anak yang Bapak ajar kemarin itu dalam segi bahasa Indonesia mereka berlomba-lomba ingin ke depan Ya, menuliskan peta konsep ya. Konsep. Lalu ada lagi yang PPKN itu yang poster itu ya kreatif ya. Satu hal lagi IPS mereka juga Asia Tenggara. ya melihat melalui apa Global kemarin Pak? kemarin Global, global ya. karena nggak punya atlas yang luar biasa ya, jadi saya pakai global aja. Anak itu kan saya berani, alhamdulillah anak berani walaupun nggak pede nggak bisa, tapi otomatis anaknya oh ini bisa di sini, ini bisa hilang. Itu berarti kan berkat motivasi yang Bapak berikan kepada anak didik Bapak Iya, ya. betul. Baik, Nana luar biasa sekali, terima kasih ya. Lalu setelah pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, apa menurut Bapak kekurangan dan kelebihan yang dialami Bapak pada pas pembelajaran hari kemarin? Ya untuk kekurangannya sih mungkin kemarinnya tidak mapel harus selesai. Menurut saya kurang ya waktunya kurang itu untuk kekurangan. Kelebihannya anak sudah tercapai, sudah mampu membuat poster, mampu ke depan mandiri untuk menemukan kata kunci informasi penting, dan anak juga mampu untuk menemukan mana Indonesia saya tunjuk, coba cari langsung alhamdulillah ya itu kan. Baik sekali Pak Nana ya, betul memang karena kita pembelajarannya tematik ya. Ya, Kadang kalau udah kita pas Asik dalam dengan pembelajaran dunianya, betul baru asik di kelas itu waktu tidak terasa. Walaupun kita pulang sampai jam 3 ya tetap aja masih kurang untuk bercengkrama dengan peserta didik kita ya, terutama dalam pembelajaran tadi yang Bapak sampaikan. Berarti kekurangannya itu, kelebihannya juga anak udah kreativitasnya udah meningkat dan anak juga udah belajar menyenangkan dengan kemauannya sendiri ya. Baik Pak Nana, lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan ke depannya agar peningkatan kreativitas juga tadi kekurangan-kekurangan yang Bapak rasakan itu semakin berkurang gitu kekurangannya, terus proses pembelajaran semakin baik. Apa yang akan Bapak lakukan ke Baik, depannya? untuk langkahnya mungkin akan saya lebih belajar lagi dari kekurangan itu, akan memanage waktu ya, karena asiknya dunia ngajar itu ya, saking asiknya ya lupa waktu, habis aja enggak, jadi kurang tercapai ini ya, walaupun udah tercapai tapi Tidak tidak maksimal. maksimal gitu ya. Kedepannya itu akan berproses, saya akan diri ya, melihat kembali memanajemen waktu, terus untuk punya anak akan lebih sama prosesnya ya, saya pendekatan ke anak, scientific learning ke anak sebagai subjek bukan objek. Jadi untuk anak bisa melihat saya bisa melihat saling memberi dan memberi. Luar biasa ya, luar biasa Pak Nana. Semoga langkah kedepannya itu
segera terrealisasi, dan harapan juga tujuan dari pembelajaran yang Bapak Panana harapkan itu bisa tercapai semuanya ya. Alhamdulillah. Iya. Kapan kira-kira Bapak akan melakukan perubahan tersebut? Mungkin karena waktu ini kan kita PTS ya, paling setelah PTS. Setelah PTS saya akan mengulang kembali dan waktu melihat kembali Mengisi waktu ya. Terus, karena ini fokus untuk latihan-latihan PTS karena Senin udah PTS. Terima kasih banyak Pak Nana ya, luar biasa, saya sangat terbantu, dan memang inilah kerjasama kita ya, kolaborasi kita di SD Mardiana ini. Jadi satu sama lain kita saling mendukung ya, saling mengisi, saling berbagi, dan itulah kebersamaan kita. Semoga apa yang kita harapkan untuk peserta didik kita agar semuanya menjadi anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Amin. Baik Pak Nana, mungkin itu pasca observasi yang bisa saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nana. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Sama-sama Bu Yayan, terima kasih juga saya dikasih ilmu ya. Tadinya kurang di mana dikasih masukan. Alhamdulillah dengan adanya Bu Yayan sama Ibu Kek, semoga sukses. Kreator chef Indonesia semuanya. Amin. Terima kasih. Semangat untuk kita ya.